kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kembali lagi Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan dalam pikiran, perkataan, tingkah laku kami, dan layakkanlah kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Pada saat ini kami akan memulaikan Bible meeting kami, pimpinan berkati dari awal hingga akhirnya, berkati jaringan kami Tuhan, dan juga berkati Pastor Roy akan membawakan firman-Mu. Inilah menjadi doa dan harapan kami, semua kami serahkan serta mohon ampun dosa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Untuk sebentar, pertanyaan-pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat saja ke Sabda Tuhan atau chat saja langsung. Nanti kita akan menampung semua pertanyaan dan akan dijawab di pertemuan berikutnya. Jadi saat ini saya serahkan kepada Pastor Roy untuk memulai. Selamat siang saudara-saudara sekalian dan salam sejahtera, ya, salam sejahtera dalam keadaan yang tidak sejahtera. Itulah sejahtera yang sesungguhnya. Kalau kita memberikan salam sejahtera dalam keadaan yang sejahtera, itu belum sejahtera yang sejati. Tapi kalau saudara masih bisa memiliki kedamaian, kebahagiaan, ya, dalam keadaan yang tidak tentram dan tidak damai, itulah keadaan yang kebahagiaan sejati, ketentraman yang sejati. Baiklah saudara-saudara, bersyukur bahwa saudara-saudara masih bersemangat untuk mempelajari firman Tuhan, ya, masih menyediakan waktu. Mari kita sungguh-sungguh memberikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan saat ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Engkau masih berikan pada kami pada siang hari ini untuk mendekatkan diri kepada Engkau dan merenungkan lagi sabda Tuhan. Bapa, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, firman-Mu itu satu-satunya kekuatan kami di dalam menghadapi kegelapan yang nyata di atas dunia saat ini. Dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, ketidakpastian. Oh Tuhan, biarlah kami tetap memandang kepada Engkau, memandang ke atas, dan tidak memandang kepada masalah apapun yang kami alami saat ini. Ambil hati dan pikiran kami, sucikan, dan biarlah kami bisa fokus mendengarkan suara Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sekarang ada di part 3 dari seri pelajaran kita, yaitu apakah ini akhir dunia? Ya, dan saudara yang mengikuti dari seri pertama, saudara tahu bahwa kita mempelajari secara khusus Matius pasal 24. Sejauh ini, ya saudara-saudara, kita sudah sampai di pasal yang ke-14. Ini memang adalah bagian pertama, ya, daripada tanda-tanda akhir zaman. Kalau kita bisa simpulkan dari dua pelajaran yang pertama kita, bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan bukan sekedar tanda-tanda. Kalau saudara ingat apa yang dibahaskan, bukan sekedar tanda-tanda yang tidak ada koneksi satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat dari awal, Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa tanda yang terutama di akhir zaman adalah bahwa akan ada penyesatan kepada umat-umat pilihan Tuhan, kepada saya dan saudara, kepada orang Kristen di akhir zaman ini. Dan saudara, adalah kewajiban saya dan saudara supaya kita tidak disesatkan. Setan sedang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan di akhir zaman. Umat-umat pilihan Tuhan. Yang lain dia tidak peduli karena mereka sudah miliknya. Tapi umat pilihan Tuhan itu yang berusaha disesatkan. Tapi saudara, kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus bilang, ada domba-dombaku di kandang yang lain. Di dalam Yohanes pasal 10. Kita tidak bisa bilang bahwa semua yang lain itu
pasti binasa karena mereka milik setan. Tidak, saudara. Ada umat-umat Tuhan yang sejati di kandang-kandang yang lain. Dengan kata lain, ada umat-umat Tuhan yang sejati di agama-agama yang lain yang ada di atas dunia ini, saudara. Dan itu sangat menguatkan kita bahwa bukan tugas tanggung jawab kita untuk menghakimi mereka. Ya, orang Kristen, firman Tuhan katakan, tidak boleh menghakimi, jangan kamu menghakimi. Kalau kita orang Kristen, kita tidak bisa katakan, kalian pasti tidak akan selamat. Tidak, saudaraku. Kalau ada orang Kristen bilang begitu, maka dia adalah penyesat. Dia sedang menyesatkan kepada dunia karena orang akan melihat, kok orang Kristen itu judgmental, orang Kristen itu hanya merasa bahwa hanya mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, orang Kristen yang sejati tidak akan menyesatkan orang lain. Ingat, ayat 5 bilang, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Nama siapa itu? Nama siapa, saudara? Nama Yesus. Ya, dengan kata lain, banyak orang Kristen akan berkata, saya Mesias, saya diurapi, saya diutus oleh Tuhan untuk menginjil. Tentu saja mereka nggak akan bilang begitu, saudara. Tapi mereka yakin dalam hati mereka bahwa mereka dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Tetapi ketika orang Kristen yang melayani tidak menunjukkan karakter Yesus, menghakimi, ya, dan tidak jujur, tidak baik, kikir, maka saya dan saudara tidak bisa menyampaikan Injil kerajaan ini sampai ke seluruh dunia. Kita ini jadi penyesat. Sejauh ini apa yang telah kita lakukan? Apakah kita menggambarkan tabiat Kristen? Ya, lebih baik saudara tidak berkhotbah, tapi saudara memiliki karakter Yesus, daripada saudara dan saya berkhotbah, tapi kita tidak memiliki hati yang baik. Saudara, percuma ya kita berkhotbah meyakinkan orang bahwa Yesus juru selamat. Kita berkhotbah dengan berapi-api, terus kita bikin KKR besar-besar. Tapi saudara, kita nggak punya hati yang baik. Kita tidak memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Maka saudara, yang terjadi adalah kita tidak menggambarkan Yesus. Ya, kita bikin acara besar, megah. Apa tujuannya? Saya nggak menghakimi. Tapi kita bertanya sama hati kita. Apakah karena kita mau menunjukkan bahwa Kristen agama yang terhebat, yang terbesar di atas dunia ini yang paling benar? Buktinya kami jumlahnya sangat banyak, dan gereja kami besar-besar dan bagus-bagus dan mewah-mewah. Kalau bikin acara itu akbar dan mewah. Saudara, kalau itu yang kita lakukan, maka kita sedang menyesatkan orang. Kita sedang menggenapi Matius 24 ayat 4 dan 5. Banyak orang Kristen berpendapat dewasa ini. Dan saudara nilai, apakah saya menyampaikan pikiran saya atau apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Banyak orang Kristen berpendapat dewasa ini bahwa semakin saya diberkati oleh Tuhan, itu dapat terlihat dari semakin banyaknya materi yang saya miliki. Dan ini betul-betul digaungkan di mana-mana. Saya sering mendengar hal ini dikhotbahkan. Saya sepaham, kalau hidup kita diberkati oleh Tuhan, kalau kita ini umat Tuhan yang sejati, kita tidak akan minta-minta. Saya percaya dengan 100% hati saya seperti itu. Karena kalau kita orang Kristen minta-minta, maka kita mempermalukan Tuhan kita. Seakan-akan Tuhan kita tidak mampu untuk menyediakan kebutuhan kita. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, saudara, ya jangan permalukan Tuhan kita. Jangan minta-minta, memalukan, saudara. Dan kita juga menyesatkan orang. Wah, mana orang Kristen kok minta-minta? Jadi saudaraku, ya jangan kembangkan sikap mau minta-minta. Ya, bikin acara di kiri, di kanan, jauh-jauh di tempat-tempat yang jauh, tapi minta sumbangan. Karena apa? Karena nggak mau berkorban. Nggak mau berkorban. Suruh orang berkorban. Dan ikut acara yang judulnya rohani, tapi lebih banyak jalan-jalan. Belanja-belanja. Selama seminar, hanya 5 menit keluar. Apa ini bukan penyesatan, saudara? Ya, kita minta orang kasih sumbangan untuk acara yang rohani.
Tapi sebenarnya motivasinya jalan-jalan. Ya, waktu ikut acara rohani itu hanya sebentar dan selanjutnya keluar dan jalan-jalan. Apa kita nggak bersalah? Apakah kita nggak berdosa? Ya, judul dari sumbangan kita adalah untuk acara yang rohani. Tapi akhirnya semua itu kita pakai untuk kesenangan kita secara pribadi. Ya, saudara-saudara, ya, ini tanpa sadar sering terjadi dan kita nggak sadar kita sedang menyesatkan orang. Karena orang langsung lihat, loh, ini orang Kristen loh yang seperti ini. Ya, ternyata hidupnya hanya pura-pura beragama dari lahiriah. Tapi hatinya nggak baik, memanfaatkan fasilitas-fasilitas gereja atau acara-acara gereja untuk kepentingan diri. Ya, saudara, kita perlu pikir baik-baik, jangan sampai kita ini ternyata melayani, tapi kita sedang menyesatkan orang, sedang menyesatkan Kristus kita tanpa salah menggambarkan Kristus kita. Ya, saudara-saudara, jadi tanda-tanda ini menggambarkan apa yang sedang terjadi dengan orang Kristen di akhir zaman. Bahwa banyak orang Kristen akan menjadi penyesat tanpa diketahui, ya, tanpa disadari. Saya yakin bahwa mereka, ya, saya dan saudara sering tidak menyadari hal ini. Saya nggak bisa bilang mereka. Saya pun seperti itu seringkali, saudara-saudara, tanpa sadar, ya, memberikan gambaran yang salah tentang Tuhan kita, tentang Kristus, oleh sebab apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, dan sebagainya. Ya, mari kita pergi lihat untuk lebih mendalami soal ini, penyesatan ini di dalam Timotius, saudara. Mari kita pergi kepada buku 1 Timotius pasal 3. Ya, saudara, ini Alkitab memberikan, mengelaborasi, ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara, sehubungan dengan umat-umat Tuhan. Ya, kita lihat, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Matius? Sepaham kan bahwa akan ada masa-masa yang sukar di akhir zaman. Nah, dikasih tahu kenapa sukarnya. Bukan karena bencana alam, bukan karena peperangan, bukan karena keadaan yang sukar di atas dunia ini. Mari kita lihat ayat 2. Apa yang membuat masa-masa di akhir zaman itu masa yang sukar? Ya, hari-hari terakhir. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dengarkan, yang membuat keadaan kita sukar di akhir zaman adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan sayangnya, hal ini masuk juga ke dalam gereja, saudara. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, artinya mementingkan diri, dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudaraku, dikatakan bahwa umat-umat Tuhan di akhir zaman, ya, menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatan daripada ibadah itu. Kekuatan dari kuasa rohani yang dapat menjamah mereka dan merubah mereka. Ya, mereka memungkiri dari minggu ke minggu datang berbakti, setiap acara ibadah ikut berbakti, setiap ada pelayanan ikut pelayanan. Tetapi tidak peduli betapa aktifnya mereka melayani.
Kekuatan dari perbaktian, kekuatan dari pelayanan tidak dapat sama sekali mengubah hati mereka, ya, sehingga hati mereka terus tinggal dalam kejahatan. Ya, saudara-saudara, ini yang terjadi dengan umat-umat Tuhan di akhir zaman. Selanjutnya, saudara, kita balik kepada Matius pasal 24, ya, kita lanjutkan. Dengan demikian kita semakin jelas bahwa apa yang terjadi di akhir zaman, ada penyesatan, dan penyesatan itu dilakukan oleh orang Kristen. Kenapa? Karena kuasa untuk merubah hati dari perbaktian yang sungguh-sungguh bisa oleh orang-orang Kristen ini. Umat-umat Tuhan tidak sungguh-sungguh menyerahkan perbaktian mereka ke dalam tangan Tuhan. Sehingga perbaktian hanya sekedar lahiriah, ya, sekedar rupa, tidak betul-betul mengubah diri mereka. Dan inilah yang terjadi. Kenapa saya perlu menekankan ini? Karena ini tanda yang terutama yang disebutkan. Dan saudara, mari kita lihat, ya, semua tanda-tanda yang lain itu menuntun kepada satu hal, ya, yaitu penyesatan. Mesias ini adalah penyesatan. Kemudian deru perang dan kabar-kabar tentang perang pun penyesatan, ya, yang membuat dalam peperangan orang hampir-hampir tidak bisa setia kepada Tuhan, ya. Dalam peperangan betul-betul hawa nafsu yang diutamakan, nafsu membunuh, saling membunuh yang ada, sehingga bagaimana kita bisa betul-betul berbakti kepada Tuhan, ya. Kalau kita dalam peperangan, saudara, tidak ada hukum yang berlaku, tapi hukum perang yang berlaku. Apa saja bisa dilakukan kepada masyarakat sipil, ya, dalam keadaan perang. Makanya disebutkan oleh Tuhan Yesus, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu belum terjadi, semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Saudara dengarkan, peperangan adalah cara setan untuk membuat umat Tuhan terpisah dari Tuhan, iman mereka akan luntur dan seterusnya. Ya, setanlah yang menyebabkan bangsa bangkit melawan bangsa. Tuhan tidak pernah membuat bangsa melawan bangsa, berperang satu dengan yang lain. Tapi setanlah yang membuat manusia saling membunuh di atas dunia ini. Dan saudara, akan tiba satu zaman di mana dimulai satu zaman yang baru menjelang akhir zaman. Dan saudaraku, ini adalah suatu zaman yang memisahkan tanda-tanda yang berikut. Dan dimulai ayat 9 sampai ayat 14, itulah yang akan menyebabkan Tuhan Yesus datang. Nah, saudara, saya mau ulangi mulai ayat 8 sampai 14 karena ini yang betul-betul merupakan keadaan kita sekarang. Bahwa kita ada di akhir zaman, ya, kita sedang menunggu bahwa umat-umat Tuhan akan betul-betul dibunuh dan dibenci oleh semua bangsa, ya, karena nama Tuhan. Saya yakin banyak dari antara kita bilang, pendeta, bagaimana mungkin semua bangsa akan membenci orang Kristen di akhir zaman? Orang Kristen, ya, ditambah dengan Katolik ada 2,5 miliar di atas dunia. Apa mungkin? Ya, dan ini kekuatan yang paling besar, ya, bisa dibilang, ya, 2,5 miliar. Apa mungkin ada kekuatan yang bisa dikatakan, ya, membuat orang Kristen dianiaya, diserahkan oleh karena nama Tuhan Yesus? Sepertinya nggak bisa diterima oleh akal sehat kita, ya, karena mayoritas orang Kristen. Tapi saya mau bilang, saudara, ini kata-kata Tuhan Yesus langsung. Apakah saudara meragukan ini kebenaran dari kata-kata Tuhan Yesus ini? Ya, saya tidak meragukan apapun yang dibilang oleh Tuhan Yesus bahwa itu pasti akan terjadi. Tidak akan salah. Dan di ayat 10 dijelaskan kenapa bisa itu terjadi. Ternyata banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, saudara, ternyata banyak orang akan murtad. Nah, saya perlu jelaskan, ya. Apakah artinya murtad itu orang Kristen
keluar dari Kristen dan menyangkal Yesus? Belum tentu. Belum tentu yang dimaksud murtad adalah dia menyangkal Yesus. Bisa jadi. Karena begini logikanya, saudara. Mari kita berpikir. Kalau setan menggunakan orang Kristen untuk menyesatkan orang Kristen, itu memang suatu ide yang brilian. Ya, makanya dibilang Mesias-Mesias palsu ini klaim bahwa mereka datang dalam nama Yesus. Karena orang Kristen tidak akan disesatkan oleh orang yang lain, orang non-Kristen. Ya, contohnya kalau di gereja saya bilang, ini pembicara bukan beragama Kristen. Gereja saya pasti anggota saya, majelis saya akan bilang, pendeta, kok bisa diizinkan dia khotbah? Mereka pasti akan protes sama saya dan tidak akan diizinkan. Jadi, setan tidak mungkin pakai orang non-Kristen untuk menyesatkan orang Kristen. Itu nggak masuk akal. Jadi, apa yang setan buat? Kalau seseorang Kristen murtad, ya, kalau seorang Kristen murtad dan dia tidak percaya kepada Yesus, saya mau tanya, menurut saudara, apakah dia akan menjadi penyesat? Tidak, karena dia sudah keluar. Ya, saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud di sini, bahwa akan ada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu terjadi di dalam dunia Kristen. Ya, tetapi orang-orang yang durhaka ini tetap menyandang nama sebagai orang Kristen, mengaku mereka percaya kepada Yesus. Maka mereka adalah penyesat atau Mesias palsu yang sempurna. Karena kalau mereka sudah keluar dari Kristen, mereka tidak akan bisa menyesatkan lagi. Orang Kristen tidak akan percaya kepada satu orang Kristen yang menyangkal imannya, menyangkal Yesus dan juru selamatnya. Jadi, mari kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan membandingkan yang ditulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Mari kita pergi kepada 2 Tesalonika pasal 2. Dan saudara lihat bagaimana ini paralel berbicara mengenai air zaman, ya. Dan paralel dengan inti daripada Matius 24, yaitu jangan kita sampai disesatkan, waspadalah. Dengarkan ayat 1, firman Tuhan bilang, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Saudara, rupanya di zaman Rasul juga, hampir 2000 tahun yang lalu, sudah biasa ada orang yang bilang, Tuhan sudah mau datang. 1 tahun lagi Tuhan mau datang. 2 tahun lagi Tuhan mau datang. Di zaman Rasul-Rasul pun ternyata sudah ada yang seperti itu. Kemudian Rasul Paulus harus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Karena dia dengar ada masalah orang yang menentukan waktu. Kapan Tuhan Yesus sudah mau datang. Dan kemudian Rasul Paulus bilang, ya, seakan-akan pemberitaannya dari kami. Dengarkan ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Apakah ini tidak seirama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Rasul Paulus bilang, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, saya mau tanya, apa yang dibilang bahwa sebelum datang Tuhan Yesus apa yang harus terjadi? Datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dengan kata lain, saudara, akan terjadi kemurtatan di dalam dunia Kristen dan orang itu disebut manusia durhaka, tapi orang itu tidak keluar dari Kristen. Saudara, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan saya. Ya, karena kalau dia keluar dari Kristen, maka dia tidak bisa jadi penyesat bagi saya dan saudara. Ya, ini yang harus kita mengerti. Banyak orang berpikir bahwa antikristus itu adalah musuh orang Kristen, musuh umat-umat Tuhan, maka dia ada di luar. Saya mau tanya, saudara, mana yang lebih mudah dilawan? Musuh yang kelihatan dari luar, ya, kita tahu, oh itu musuh kita sana, atau musuh yang ada di dalam umat-umat Tuhan,
Yang kita nggak tahu, yang disebut musuh dalam selimut. Mana kira-kira yang menggunakan setan yang sudah 6.000-an tahun menyesatkan manusia? Apakah dia begitu bodoh? Dia pakai sesuatu dari luar untuk menyesatkan umat Tuhan? Ya, tidak bisa. Kalau kita lihat tanda-tanda dari Tuhan Yesus, gempa bumi, ya, wabah penyakit, apalagi kelaparan, ya, bencana-bencana alam, semua itu adalah penyesatan dari luar, ya. Ketakutan yang berlebihan sehingga kita punya iman dengan Tuhan terpotong. Tetapi saudara, saya mau bilang, musuh yang lebih berbahaya, musuh yang lebih mematikan adalah musuh yang dari dalam. Sehingga walaupun di sini dibilang murtad, tapi orang ini tidak dari lahiriah murtad, saudara. Dengarkan selanjutnya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ya, jadi lawan ini, manusia durhaka ini, akan meninggikan diri dan dia mau menyamai Tuhan dan mau disembah sebagai Tuhan. Ya, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, ini kata-kata yang sangat jelas bahwa ada musuh umat Tuhan, manusia durhaka, dia akan masuk dan menggantikan kedudukan Tuhan dan tujuannya untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Sementara umat-umat Tuhan berpikir bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Jelas atau tidak, saudara, yang sedang terjadi? Ya, dan bisa dikatakan bahwa manusia durhaka ini, ya, adalah seorang yang berpengaruh sampai dia mau menduduki suatu tempat yang tertinggi di bait suci. Ya, apa ini bait Allah, bait suci? Lambang apa? Ya, lambang kehadirat Tuhan. Ya, buat kita gereja itu lambang hadirat Tuhan. Dengan kata lain, ya, manusia durhaka ini akan ada di gereja. Ngapain? Sebagai pemimpin di dalam apa? Gereja. Sebagai pemimpin. Kalau dia hanya anggota awam, apakah dia bisa menguasai gereja? Nggak bisa. Nggak bisa. Manusia durhaka ini adalah pemimpin daripada umat. Dan dia pemimpin umat yang besar, bukan umat yang kecil. Dia adalah seorang yang berpengaruh, bukan seorang anggota biasa. Anggota biasa punya potensi untuk menyesatkan orang sangat sedikit. Tapi kalau pendeta, pemimpin dalam gereja, dia punya potensi yang sangat besar untuk menyesatkan seluruh umat Tuhan. Kira-kira setan akan pakai umat biasa atau setan akan menggunakan pemimpin yang tertinggi dari gereja? Kalau kita baca ayat ini, maka jelas setan akan pakai pemimpin yang tertinggi dari gereja untuk disesatkan, sehingga seluruh umat itu akan disesatkan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Saudara dengarkan, Rasul Paulus mengingatkan berulang kali kepada umat-umat Tuhan. Itu yang dikatakan. Kenapa saya mesti tekankan ini? Karena begitu banyak ajaran di luar sana mengatakan bahwa antikristus itu musuh daripada umat Tuhan, dan tidak sedikit yang mengatakan bahwa itu ISIS. Ya, saudara, saya mau bilang itu pendapat mereka. Maaf. Itu pendapat mereka, dan berdasarkan Alkitab, pendapat-pendapat seperti itu sangat salah. Ya, saudara-saudara, ini sangat salah. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan, saudara. Saya nggak bilang saya lebih tahu, tapi ayat-ayat ini sangat jelas menyatakan bahwa antikristus itu, ini adalah antikristus, saudara. Ini betul-betul antikristus yang sesungguhnya. Dalam bahasa Yunani, kata anti itu bukan hanya berarti lawan. Jadi antikristus itu artinya lawan Kristus, ya. Tapi kata anti itu juga berarti pengganti, ya. Dengan kata lain, antikristus itu menggambarkan pengganti Kristus.
Dengan kata lain, siapa Kristus? Yang diurapi Mesias. Siapa dia? Itu yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Mesias palsu akan datang. Ya, dengan kata lain, siapa Kristus? Dia pemimpin dari gereja Kristen. Dengan kata lain, sesudah Yesus naik ke surga, rasul-rasul mengingatkan umat-umatnya, banyak pemimpin-pemimpin agama yang mengaku sebagai pemimpin agama Kristen, tapi ternyata sudah durhaka. Ya, tapi umat tidak tahu. Ya, umat pikir mereka sedang dituntun untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa ini penyesatan. Kalau kita tidak baca baik-baik, saudara, kita akan tersesat dan kita bisa lihat. Ya, saya bisa katakan bahwa penyesatan ini sangat berhasil karena kalau saudara pergi ke YouTube, mayoritas ajaran tentang antikristus adalah ISIS atau kekuatan yang berlawanan dengan Kristen dari luar. Padahal Alkitab sebaliknya menyatakan bahwa kekuatan penyesat ini dari dalam. Tidak ada indikator dari luar, tapi dari dalam kemurtatan yang terjadi. Tapi kemurtatan ini tidak diketahui. Nah, saudara, apakah ini bukan bukti bahwa penyesatan sedang terjadi di dalam dunia Kristen? Dalam hal yang sederhana seperti ini pun, orang Kristen salah berpersepsi tentang siapa antikristus. Kalau saudara masih kurang yakin, mari kita pergi kepada 1 Yohanes pasal 2, ya, bahwa antikristus itu berasal dari dalam, bukan dari luar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan 19. 1 Yohanes 2 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Sama atau bukan konteksnya bahwa ini berbicara mengenai akhir zaman? Ya, Rasul Yohanes bilang, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya, dengarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di sini. Rasul Yohanes mengatakan, ini adalah waktu yang terakhir. Kenapa? Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Berapa banyak antikristus akan datang? Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara dengarkan. Di sini dibilang, kamu telah dengar seorang antikristus akan datang. Jadi antikristus itu banyak. Tapi tanda bahwa Yesus sudah mau datang, seorang antikristus akan datang. Ya, sekarang waktu di zaman Yohanes dikatakan telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Dengan kata lain, banyak pemimpin-pemimpin yang mengajar ajaran-ajaran yang salah pada zaman Yohanes. Seperti kalau kita bandingkan dengan 2 Tesalonika pasal 2 tadi, ya, bahwa penyesat itu, antikristus itu dari dalam. Maka kita tahu bahwa ini pada zaman Yohanes sudah terjadi. Tapi akan datang seorang antikristus. Kalau dia datang, itulah betul-betul akhir zaman. Kemudian ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara dengarkan, ya, sekali lagi bahwa antikristus itu berasal dari kita, orang Kristen. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara dengarkan, ya. Antikristus ini berasal dari kita, tapi mereka ternyata tidak apa? Tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya Alkitab, melakukan semua kehendak Tuhan yang tertulis dalam firman-Nya, maka sangat mungkin saya dan saudara adalah seorang penyesat. Secara tidak langsung kita bisa dikategorikan sebagai antikristus, ya, yang salah menggambarkan Kristus. Hati-hati saudara, apa yang membuat kita murtad? Yaitu, mari kita lihat,
Mari kita lihat definisi murtad salah satu yang ada di 1 Timotius pasal 4. Ya, 1 Timotius pasal 4. Mulai ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara dengarkan ya, katanya di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Waktu-waktu kemudian dari perspektif ayat ini adalah masa depan, akhir zaman bisa dikatakan. Ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ya, ada orang yang murtad dari kekristenan dan mengikuti roh-roh penyesat. Ingat, ini sangat berhubungan dengan yang disebutkan oleh Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan mereka tersesat karena mereka mengikuti ajaran apa katanya? Ajaran setan-setan. Jadi bisakah seorang Kristen, tapi ternyata dia percaya Yesus, tetapi ternyata dia sebenarnya sudah murtad? Bisa, saudara. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Saudara, dengarkan, ayat ini bilang akan ada orang-orang Kristen yang melarang orang kawin, ya, dan tidak boleh makan makanan tertentu, ya, tidak disebutkan makanan apa di sini secara khusus, ya, tidak disebutkan. Saudaraku, hanya disebutkan bahwa orang ini melarang orang kawin dan tidak makan makanan tertentu. Ini adalah suatu ajaran yang lazim pada zaman Perjanjian Baru. Ajaran itu mengatakan ini adalah sinkretisme atau campuran kekafiran dengan orang Kristen yang masuk kepada orang Kristen. Sebelum mereka jadi Kristen, mereka adalah penyembah satu agama kekafiran. Apa itu agama kekafiran? Agama kekafiran itu mengajarkan bahwa tubuh ini jahat dan roh itu yang baik, roh itu penurut, tubuh ini jahat. Dan roh ini terbelenggu atau dipenjara oleh tubuh, oleh keinginan daging. Sehingga apa yang mereka ajarkan? Supaya roh ini bebas, maka daging itu harus dikekang. Tidak boleh kawin, tidak boleh makan makanan tertentu, ya, yang dirasa itu adalah pemuasan kedagingan, ya. Jadi ini satu kelompok yang bisa dibilang betul-betul dari sisi luar manusia dibilang menyangkal diri, tidak kawin dan tidak makan makanan yang menimbulkan kedagingan, yang dipercaya sebagai satu menimbulkan kedagingan. Nah, apa itu? Yaitu semua makanan-makanan apa? Makanan daging. Saudara-saudara. Nah, dengarkan. Mereka ini tetap menjalani kehidupan sebagai orang Kristen. Saya mau tanya, apakah tidak ada orang yang sekarang tidak kawin di golongan Kristen? Ya, untuk alasan pelayanan kepada Tuhan. Ya, apakah tidak ada yang mengajarkan bahwa ya untuk menyangkal diri, tidak kawin, dan makanannya pun makanan yang betul-betul bersih, tidak ada kedagingannya, bersih dalam tanda kutip, ya. Nah, saudara, itu ada hingga hari ini, ya, saudaraku. Dan dibilang ini ajaran dari siapa? Ini adalah ajaran dari setan-setan, ya, roh penyesat, ya, saudaraku. Dan ini harus kita mengerti, saudara, bahwa ada kemurtatan, tapi mereka tetap mengaku sebagai orang Kristen, sehingga tanpa sadar mereka sedang menyesatkan orang. Ya, setan berhasil menggunakan mereka. Setiap ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, ya, yang kita pegang, kita sedang disesatkan untuk menerima, ya, satu ajaran yang tidak Alkitabiah. Jadi kalau kita mau periksa diri kita,
Apakah saya sudah benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita harus lihat apakah kepercayaan saya ini sesuai Alkitab atau tidak. Ya, saudara-saudara, karena begitu banyak orang Kristen hanya beragama, tidak pernah mempertanyakan, kenapa ya saya harus dibaptis dengan cara tertentu? Kenapa ya saya harus melakukan ini dan itu? Kenapa? Ya, mereka karena lahir di situ, orang tua, nenek moyang mereka seperti itu, ya mereka tidak pernah pertanyakan. Saya menganjurkan saudara-saudara untuk ikut Alkitab. Ya, kita betul-betul ikut karena jangan sampai kita hanya sekedar berbakti sesuai dengan tradisi. Ya, saudara dan saya harus betul-betul kritis dengan apa yang kita lakukan demi keselamatan kita. Ya, demi untuk betul-betul tidak disesatkan. Dan ini perintah Tuhan Yesus. Ya, Rasul Paulus katakan, janganlah kamu membiarkan dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun. Ya, saya dan saudara kalau hanya mendengar apa yang dikatakan oleh siapapun, ya harus mendengar Alkitab. Tidak boleh mendengarkan siapapun, tidak peduli siapa dia. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita pergi lihat satu jemaat, namanya Jemaat Berea, di dalam Kisah pasal 17. Ini menarik, ya. Bagaimana kehidupan dari Jemaat Berea, bisa dibilang, atau jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, saudara dengarkan di dalam Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara dengarkan ayat 10. Tetapi pada malam itu juga saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya, dan orang yang ada di jemaat Berea menguji firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, rasul-rasul. Apakah yang mereka ajarkan, ya, saudara-saudara, itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Bahkan Rasul Paulus dan Silas, dua rasul yang luar biasa, menyampaikan Injil yang penuh kuasa. Jemaat Berea buka Alkitab dan tes, ya, apa benar yang diajarkan oleh kedua rasul ini. Tentunya kitab suci yang dimaksud sesuai konteks pada saat ini adalah Alkitab Perjanjian Lama. Ya, saudara-saudara, Alkitab Perjanjian Lama, karena pada zaman ini belum ditulis Perjanjian Baru. Pada zaman ini belum ada Perjanjian Baru. Jadi jemaat Berea buka Perjanjian Lama untuk tes apa ajaran daripada rasul-rasul itu benar atau tidak. Nah, saudara-saudara, rasul-rasul mengajarkan, ya, contohnya Rasul Paulus menulis begitu banyak buku di dalam Perjanjian Baru. Ya, kenapa saya mau tekankan ini? Karena banyak orang Kristen membedakan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Padahal jemaat Berea di sini untuk mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Perjanjian Baru, ya, menggunakan Perjanjian Lama untuk menguji apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, saudara-saudara, dengan kata lain bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pastinya harmonis, tidak mungkin bertentangan. Kenapa saya perlu tekankan ini? Karena banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu beda dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu sudah tidak berlaku, tidak relevan. Sedangkan Perjanjian Baru itu yang relevan. Saudara, ini salah satu penyesatan. Mari kita buka Lukas pasal 24 ayat 27. Ini sekarang adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri sehubungan dengan Alkitab. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia di situ siapa? Yesus menjelaskan kepada mereka yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara dengarkan, waktu Yesus jelaskan ini kepada dua murid sesudah dia bangkit, belum ada Perjanjian Baru.
Jadi kalau begitu kitab suci di sini yang dimaksud apa? Adalah perjanjian lama. Yesus bilang di sini bahwa dia tertulis di dalam perjanjian lama dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Inti dari perjanjian lama adalah Yesus. Kalau orang Kristen katakan bahwa perjanjian lama nggak berlaku, berarti Yesus nggak berlaku. Apa yang membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Adalah perjanjian lama, nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama. Saudara, ini salah satu bentuk penyesatan yang ada di dunia Kristen sekarang ini. Mari kita lihat ayat 44. Dan saya suka sedih, saudara. Suka sedih melihat bahwa dikatakan perjanjian lama tidak lagi berlaku. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saudara dengarkan bahwa Yesus bilang harus digenapkan semua yang ada tertulis tentang dia dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dengan kata lain, apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama harus digenapi oleh Yesus. Dengan kata lain, bahwa Perjanjian Lama adalah nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Ya, setan sangat licik, saudara. Sehingga setan mengajarkan kepada pemimpin-pemimpin agama Kristen bahwa Perjanjian Lama itu tidak berlaku. Karena setan nggak mau orang Kristen mengenal Yesus yang ada di Perjanjian Lama. Ini sangat menyedihkan, ya. Kita orang Kristen rasa menyesal dengan orang-orang Yahudi umat Tuhan yang menolak Yesus, hanya memegang perjanjian lama. Tapi kita orang Kristen dewasa ini hanya pegang perjanjian baru dan menolak perjanjian lama. Apakah kita lebih baik dari umat-umat Tuhan orang Yahudi sebelumnya? Kita tidak lebih baik, saudara, kalau kita melakukan hal yang sama. Adalah sesuatu yang menyedihkan sebagai pendeta. Melihat bahwa orang membedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Padahal dua-duanya isinya sama. Isinya berbicara mengenai Yesus. Ya, saudaraku, dengarkan. Ini yang menyedihkan. Ya. Dan saudara, mari saya kembali kepada apa yang saya katakan. Dan kalau ini terjadi, kembali ini juga adalah bukti bahwa setan sudah sangat sukses menyesatkan kita, umat-umat Tuhan, orang Kristen. Kembali kepada pertanyaan yang saya buka kepada saudara dan saya. Di dalam Matius 24 ayat 11, ya, ayat 10 sebelum ayat 11. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Saudara, kembali tadi saya katakan, ya, ini yang akan membuat seluruh dunia akan membenci orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen ini, ya, bisa dibilang, ya, saudaraku, tanpa sadar mereka sudah murtad. Ya, orang Kristen ini sudah murtad. Walaupun mereka masih mengaku Kristen, ya, mereka masih mengaku Kristen, mereka sudah murtad dari segi ajaran di Alkitab, ya, sehingga keinginan dunia yang sudah masuk ke dalam gereja Kristen, ambisi yang terjadi adalah untuk menguasai dunia. Saudara, saya mau bilang, ini salah satu penyesatan yang terjadi dewasa ini dengan dunia Kristen. Begitu banyak orang Kristen yang mengaku sebagai pemimpin agama, tapi punya nafsu untuk menguasai dunia. Punya nafsu untuk kekuasaan politik. Ya, argumen mereka selalu adalah kalau kita punya kekuasaan politik, kita punya bargaining power. Ya, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Saya mau tanya, apakah Tuhan butuh bargaining power politik untuk melakukan semua kehendaknya, atau kita yang pengen punya kekuasaan? Ya, ini perlu kita bertanya, saudara. Ya, kita tidak perlu bantuan dari para politikus, saudara, di atas dunia ini. Yang kita perlu hanya pertolongan dari Tuhan. Politikus tetap politikus, saudara. Ya, begitu banyak sekarang orang yang mengajarkan dari mimbar, pilih caleg tertentu karena dia Kristen.
Saudara, apa motivasi kita mengajarkan seperti itu kepada umat-umat Tuhan? Ya, motivasi kita untuk mendapat kemudahan. Kalau ada bantuan dari pemerintah, maka gereja kita pun akan mendapat. Sekarang, saudara, ya, mana yang terlebih utama? Firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, bukan yang mengandalkan manusia. Tapi saya dan saudara lebih percaya kepada para pemimpin dunia yang punya kedudukan dunia, yang punya kedudukan di gereja. Ya, saudara-saudara, daripada kita percaya kepada Tuhan, ini juga adalah bentuk penyesatan. Ya, nah sekarang saya mau tekankan sesuatu hal yang sangat penting dari ayat-ayat ini. Kemudian kita akan akhiri. Yang saya bilang tadi di dalam ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Ya, oleh karena namaku. Dan saudara, banyak dari kita seperti tidak percaya karena 2,5 miliar orang Kristen. Tapi sekarang dengan pembahasan kita, maka kita bisa sadar bahwa itu tidak menyatakan bahwa ini tidak bisa. Kenapa? Karena kalau benar Alkitab, maka kemungkinan besar bahwa walaupun kita masih mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita mungkin berbakti dalam nama Yesus, kita berdoa dalam nama Yesus, tetapi tanpa sadar kalau kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran, maka kita sedang menuju kepada kemurtatan yang sesungguhnya, ya, yang tidak kita ketahui, dan kita bisa bergabung dengan si antikristus. Mari kita lihat apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Lebih rinci lagi soal ini di dalam Wahyu pasal 13. Saudara, mari kita pergi kepada Wahyu pasal yang ke-13. Ya, Wahyu pasal yang ke-13. Mari kita lihat apa yang terjadi di akhir zaman. Ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman berdasarkan firman Tuhan, bukan apa yang saya bilang. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan taktanya, dan kekuasaannya yang besar. Siapa naga itu? Ada satu binatang yang keluar dari dalam laut, dan dia punya 10 tanduk, 7 kepala, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat, dan pada tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, melambangkan ini suatu kekuasaan yang besar. Ya, saudara-saudara, dan menakutkan, punya 7 kepala, luar biasa, menakutkan. Dan badannya adalah macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Naga itu siapa? Di dalam Wahyu 12 ayat 9 disebutkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Naga melambangkan setan. Dengan kata lain, di sini kekuasaan ini betul-betul diberkati dalam tanda kutip oleh karena setan yang ada di belakang kekuasaan ini. Tapi kira-kira kalau kita bandingkan ayat-ayat yang sudah kita bicarakan, apakah ini musuh yang dari luar atau musuh yang dari dalam? Ini adalah musuh yang dari dalam, saudara. Ini yang tidak disadari sedang memimpin umat-umat Tuhan, tetapi sebenarnya agenda-agendanya adalah agenda-agenda setan, antikristus. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh, seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Saudara dengarkan, ini kekuasaan antikristus akan mengalami luka parah. Tetapi yang luar biasa, dia tetap bertahan. Dan waktu dia sembuh luka parahnya, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Tapi yang lebih menakutkan, saudara, di dalam ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu. Siapa mereka? Seluruh dunia menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara dengarkan, antikristus di akhir zaman adalah suatu kekuasaan yang sangat powerful, suatu kekuasaan yang punya kekuatan politik yang luar biasa. Tidak ada yang dapat berperang melawan dia. Tapi pada saat yang sama,
ini juga ada kekuasaan agama. Agama dan politik bersatu, saudara, untuk menguasai dunia. Dan tanpa sadar mereka sedang dikuasai oleh iblis. Ya, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Saudara dengarkan, Alkitab bilang semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara, dengarkan ayat 8 ini. Bahwa semua orang di atas dunia akan menyembah antikristus. Ya, si penyesat itu yang berasal dari kekristenan. Ya, dan sudah meninggalkan ajaran-ajaran Kristus yang sejati, ya saudara-saudara, namun masih mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus. Ya, dia akan berkuasa atas seluruh dunia. Dan umat-umat Tuhan yang sejati, umat-umat pilihan Tuhan yang sejati, ya, tidak akan menyembah. Jadi semua dunia akan menyembah tanpa sadar. Dan tentunya mereka berpikir mereka sedang menyembah Tuhan. Tetapi di sini disebutkan, dan mereka berpikir tentunya mereka menyembah Tuhan Yesus. Tapi di sini disebutkan, ya, mereka sedang menyembah si antikristus, dan dengan demikian mereka sedang menyembah setan. Tetapi tentunya, saudara, setan tidak akan datang dan bilang, hai seluruh umat manusia, sayalah Lucifer, iblis, silakan sembah saya. Tentunya tidak. Tetapi penyesatan yang perfect, yang sempurna, dia akan menggunakan gereja Kristen untuk menyesatkan orang Kristen. Tidak mungkin yang bukan Kristen, ya. Orang Kristen akan rela mati syahid kalau itu penyesat dari luar. Itu namanya penganiayaan, bukan penyesatan. Ya, kalau yang namanya penyesatan ini adalah suatu yang betul-betul disesatkan. Orang-orang berpikir menyembah Tuhan, tapi ternyata sebenarnya mereka tidak menyembah Tuhan. Ini orang-orang berpikir mereka melakukan kehendak Tuhan, tapi ternyata mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, dan ada satu umat pilihan Tuhan di akhir zaman yang tidak tersesat. Puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, karena ternyata nubuatan mengatakan, ya, ada satu umat Tuhan yang tidak tersesat. Siapa yang tidak tersesat? Yang disebut umat pilihan Tuhan, umat Tuhan, yaitu setiap orang yang namanya, ya, tertulis di sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Karena semua orang yang akan menyembah antikristus adalah semua orang yang namanya tidak tertulis. Berarti semua orang yang tidak menyembah antikristus adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan dari anak domba. Saudara, ya, ayat ini bilang sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu bahwa nama saya dan saudara tertulis di dalam kitab kehidupan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, siapapun yang namanya tertulis dalam kehidupan dari anak domba itu menyatakan bahwa saya dan saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus, ya, dan menerima kematian Yesus karena disebut di sini, ya, di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Artinya kita menerima pengorbanan Yesus di kayu salib bagi saya dan saudara. Ya, saudara, ini menarik. Orang-orang yang namanya tidak tertulis akan disesatkan. Kita tahu bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan daripada anak domba karena kita percaya kepada Yesus, memberi diri kita dibaptis. Sejak itu kita namanya tertulis dalam kitab kehidupan.
dari anak domba. Tetapi saudara, yang jadi masalah ketika kita berdosa, maka nama kita akan dikeluarkan dari kitab kehidupan. Oh, kok begitu pendeta? Berarti nggak ada orang dong yang bisa selamat karena semua kita tahu berdosa. Ya, saudara, saya harus buktikan dari Alkitab apa yang saya baru katakan. Di dalam Keluaran, ini bukan pendapat saya sekali lagi. Di dalam Keluaran pasal 32, ya, firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Keluaran pasal 32, mari kita lihat di dalam ayat 31, supaya kita tahu konteksnya, tapi poin yang saya mau tekankan di dalam ayat 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Inilah kitab kehidupan. Musa bilang, Tuhan, bangsa ini telah berbuat dosa yang besar. Tuhan, ampuni mereka. Luar biasa Musa mengasihi orang yang tidak mengasihi dia. Bayangkan tiap hari bangsa Israel mengeluh kepada Musa. Musa, siapa yang suruh engkau jadi pemimpin kami? Lebih baik kami di Mesir. Walaupun kami adalah budak, kami makan daging, kami makan bawang, kami makan enak. Tapi di padang gurun ini kami mau makan apa? Tiap hari kami makan mana yang dari surga, kami bosan. Mereka terus mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Dan terus mempersalahkan Musa. Tapi saudara bayangkan, Musa yang terus dipersalahkan, ya, Musa bilang, Tuhan, ampuni mereka. Ampuni mereka. Dan Musa mengerti, kalau mereka tidak diampuni, mereka tidak akan selamat. Musa bilang, Tuhan, ampuni mereka. Kalau Tuhan tidak ampuni mereka, keluarkan namaku dari kitab yang telah kau tulis. Saudara, dengarkan. Luar biasa Musa ini. Dia punya karakter Yesus yang sejati. Dia mengasihi orang yang tidak mengasihi. Ya, saudara, apakah kita mengasihi orang yang mengasihi kita saja? Itu mudah. Tapi yang sulit adalah mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Ya, saudara, itu masalah yang selalu terjadi antara suami dan istri. Ya, kita mengasihi istri kalau dia masak yang enak. Kita mengasihi istri kalau dia berbuat yang baik sama kita. Tetapi itu bukan kasih namanya. Kasih yang sejati ketika istri menyakiti kita, tidak masak yang enak, ya, tidak berbuat yang baik kepada kita, tapi kita tetap akan mengasihi dia dan kita berkata, Tuhan, ampuni istri saya, ya, ampuni dia, kalau tidak keluarkan nama saya dari buku kehidupan. Apa itu yang kita lakukan? Ya, Musa lakukan itu. Tapi saudara, dengarkan jawaban Tuhan. Ya, ini jawaban Tuhan dalam ayat 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saudara, dengarkan. Kalau kita ada dosa, maka nama kita akan dikeluarkan dari kitab kehidupan. Ini yang firman Tuhan bilang, ini yang Tuhan bilang. Dan ini penting, saudara. Itu sebabnya setan mengajarkan kepada banyak pemimpin agama bahwa Yesus sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara. Itu yang paling penting. Bahkan ada yang mengajarkan sekali selamat, tetap selamat. Yang mengajarkan dengan matinya Yesus di kayu salib, maka dosa yang kita buat kemarin, sekarang, dan yang akan datang sudah diampuni oleh Tuhan. Yang penting kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, jangan percaya. Firman Tuhan bilang, kalau kita berdosa, maka nama kita akan dikeluarkan dari buku kehidupan. Saudara, saya mau bilang, kenapa? Karena buku kehidupan adalah buku daripada anak domba. Dengan kata lain, saudara, ya, kita layak ditulis itu karena dia telah disembelih. Oleh karena kematiannya di kayu salib. Ya, dan siapa
Siapa yang tidak memiliki karakter seperti Yesus, maaf, tidak bisa bertahan di buku kehidupan. Ya, itu sebabnya disebut ini adalah buku kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dengan kata lain, saudara, untuk kita memiliki karakter seperti Yesus, kita harus disembelih sama seperti Yesus disembelih di salib. Dengarkan, karena kematian Yesus di kayu salib membenarkan saya dan saudara. Tapi kalau saya dan saudara terus menyia-nyiakan kasih karunia Yesus dari hari ke hari, kita berdosa dan kita tinggal di dalam dosa dan kita berpikir bahwa kita tetap akan selamat, itu adalah penyesatan. Karena kita menghina anak Allah. Itu yang Alkitab katakan. Ketika kita sudah mengetahui kebenaran, tapi kita terus berbuat dosa, kita sedang menghina anak Allah, kita menyangkal apa yang dia katakan. Kalau saudara nggak percaya, mari kita baca di dalam Ibrani 6 ayat 6. Bukan saya yang katakan, tapi saya mau sampaikan kepada saudara, supaya kita jangan disesatkan. Jangan disesatkan. Di dalam Ibrani 6 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, namun yang murtad lagi, saudara dengarkan, murtad lagi, bukan dia keluar dari Kristen, ya, tetapi dia berdosa, ya, dan dia tidak percaya dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Di muka umum mereka menghina Tuhan. Disebutkan, ya, mereka ini siapa? Ya, mereka yang sudah bisa dibilang ya mengenal kebenaran. Dari mana saya tahu? Dari ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi mereka tahu kebenaran, mereka mendapatkan karunia dari Roh Kudus, mereka mengetahui firman Tuhan, ya, dan mendapatkan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, ya, yang tidak percaya kepada firman Tuhan, yang keluar dari kebenaran firman Tuhan, tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Saudara, yang dikatakan di sini adalah bahwa kalau kita terus-menerus melawan firman Tuhan, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, terus-menerus berdosa, walaupun kita sudah tahu kebenaran, ya, tapi kita terus tinggal di dalam dosa, maka kita tidak bisa dibarui sekali lagi. Tentunya ini proses yang panjang, bukan satu kali dalam satu malam. Dengan kata lain, saudara, apa yang harus saya dan saudara lakukan? Mari kita memandang kepada Yesus. Apakah kita bisa hidup suci tanpa kuasa kasih karunia-Nya? Nggak mungkin, saudara. Hanya kasih karunia Tuhan Yesus yang bisa membuat kita memiliki karakter seperti Dia. Dengan kata lain, kita harus lebih banyak berserah, lebih banyak berdoa, sungguh-sungguh meminta kehadiran Tuhan. Karena hanya hadirat Tuhan yang bisa menolong saya dan saudara untuk mengalahkan dosa. Dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Kita semua ini pembohong. Kita semua ini orang yang mementingkan diri. Kita semua ini orang yang kikir. Kita semua ini orang yang sombong. Kita semua ini orang yang suka iri. Kita semua ini adalah orang-orang yang suka menghakimi, merasa lebih benar, lebih suci. Saudara, semua kita berdosa. Ya, namun sering kita merasa kita lebih baik dari orang lain, padahal semua kita mengalami kasih karunia Tuhan karena kebaikan Tuhan. Oh, saudara, yang saya mau sampaikan, mari kita lebih berserah dan bergantung kepada Tuhan. Kita tidak mungkin, mustahil untuk mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa katakan saya sudah menang dari dosa. Ketika dia katakan itu, maka dia sudah berdosa karena dia meninggikan diri. Ya, kita nggak bisa rendah hati. Kita miskin pun kita sombong. Kita tidak rohani pun kita merasa kita rohani dan lebih baik, lebih rohani dari orang yang lain. Ya, saudara, kita ini adalah kain kotor. Tapi puji Tuhan, saya mau sampaikan bahwa kasih karunia Tuhan melebihi segala pelanggaran saya dan saudara selama kita mau datang kepada Dia dan memohon pengampunan. Jangan tunda, saudara. Inilah waktunya bagi saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tuntun saya dan saudara untuk bertobat. Dan Tuhan menuntun saya dan saudara untuk bertemu lewat media ini. Apa maksud Tuhan? Supaya saya dan saudara bertobat. Sekarang waktu yang terbaik. Tuh. Jangan tunda-tunda. Apapun masalah kita, betapa buruknya kita di mata kita, begitu besar mungkin dosa kita di depan mata kita dan orang lain.
begitu jatuh dalam-dalam saya dan saudara, dalam lumpur dosa, Tuhan menerima siapapun. Tidak peduli berapa besar dosanya. Yang penting saya dan saudara mau datang kepada Dia dan bertobat. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, aku akan menyucikan engkau putih seperti salju. Ini janji Tuhan. Jangan tunda-tunda untuk datang. Jangan merasa tidak layak kepada Tuhan. Ya, jangan merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Datang sekarang, saudara. Perasaan tidak layak adalah perasaan dari setan. Jangan dengar dia. Datang sekarang. Datang sekarang agar kita diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya bawa firman ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena sekali lagi kami merasakan kekuatan daripada firman-Mu. Pedang bermata dua. Yang membelah sampai kepada sumsum kami. Daging kami sakit oleh firman-Mu. Tapi roh, keinginan roh kami bersukacita karena ada pengharapan di dalam Engkau. Tidak mungkin kami menang dari dosa dengan kekuatan kami, Tuhan. Tidak mungkin. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang mati bagi kami untuk memberikan kami kekuatan dan teladan agar kami bisa hidup suci dan saleh seperti Dia. Tuhan, tolong kami untuk memiliki karakter seperti Dia. Tolong Tuhan, dengan kekuatan kami mustahil. Tapi biarlah kami diberikan roh yang tidak akan pernah menyerah untuk menjadi seperti Yesus. Dengan kasih karunia-Mu saja. Dengan kasih karunia-Mu saja Tuhan. Tidak mungkin dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berkati semua yang mendengarkan secara langsung maupun lewat rekaman. Dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang tahu. Tapi Tuhan taruh tekad untuk tidak pernah menyerah dengan kedagingan kami. Tidak peduli betapa dalam kami jatuh. Tidak peduli betapa sering kami jatuh. Tapi Tuhan, tolong kami. Tolong kasihani kami. Berkati juga orang-orang yang sedang menderita saat ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang menderita virus COVID-19, kuatkan mereka. Tolong mereka. Jangan pernah biarkan mereka menyerah. Yang berkesusahan untuk mendapatkan makanan, tolong juga mereka, Tuhan. Tolong mereka. Kami hanya bisa berdoa, memohon bantuan Tuhan untuk mereka, dan juga kami siap untuk Engkau gunakan menjadi tangan Tuhan menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pastor Roy, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung bersama kami, baik yang di Zoom atau yang di YouTube. Semoga kita semua dapat diberkati. Untuk pertemuan selanjutnya akan kami umumkan di Instagram dan Facebook Sabda Tuhan Harian. Selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas kembali.